Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini mungkin eh, aku bakal ngelanjutin untuk bahas distribusi normal ya. Karena di video sebelumnya sudah dibahas mengenai distribusi binomial untuk latihan soal-soalnya. Dan mungkin kita langsung lanjut aja untuk yang video kali ini mengenai distribusi normal. Oke, dan jumlah soalnya sendiri ada tiga juga sama kayak yang video sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke soalnya. Jika X atau variabel ini ya, jika X terdistribusi normal dengan rata-rata 75 dan simpangan bakunya adalah 8, maka nilai K sehingga P X kurang dari K itu sama dengan 0,9162 adalah, oke, yang pertama kita lakukan adalah, hmm, karena kita udah tahu nih, kalau nilai X kurang dari K itu sama dengan 0,9162, maka dari itu kita bisa, kalau distribusi normal ini lebih ke kita main tabel ya, tabel distribusi normal standar. Oke, mungkin kita bisa masuk ke sini dulu. Oh, tapi sebelum kita masuk ke distribusi normal standar, kita harus tahu kan kayak ini untuk garis tengahnya. Karena kita udah tahu nih di soal udah diketahui 0,9162 dan dia kurang dari K. Artinya kita bisa, nah, kenapa kenapa bisa aku simpulkan kalau titik K itu ada di sebelah kanan garis tengahnya itu? Karena kalau misal dia ada di sebelah sini, ya, di sebelah kiri K ya. Nah, kiri K. Sedangkan untuk setengah bagian aja itu 0,5. Setengah yang kanan garis tengah dengan yang kiri garis tengah. Jika yang sebelah kirinya yang ini aja itu harusnya 0,5. Berarti kalau memang kita pengennya sebelah sini harus membolkan kalau K-nya itu ada di sebelah kanan garis tengah. Itu kan nama bentuk yang 0,4162 ini kita tinggal cek di tabel distribusi normal standar. Dia menghitung untuk daerah Z yang ini yang jadi ditulis di sini. Daerah di sini sampai ke kiri. Oke. Nah, sedangkan yang di soal tadi itu kan berarti untuk yang tabel distribusi normal ini kita pakai yang tabel yang kedua yang ini. Oke, aku hapus dulu anak itu. Nah, dari tabel ini kita cari mana yang 0,4162. Oke, ini hanya masalah teliti-telitian aja. Oke. Nah, sini aku udah nemu nih. 0,4162 itu ada di bagian sini. Oke, 0,4162. Nah, berapa berarti nilai Z-nya? Berarti kita tinggal lihat dia itu sejajar ke kiri dengan berapa? Nah, ternyata dengan 1,3 dan kalau ke atasnya dengan 8. Berarti nilai Z-nya untuk 0,4162 itu 1,38. Oke, mungkin kita balik ke sini. Tadi ya 1,38. Z-nya dari ini, yang hitungnya itu 1,38. Nah, sekarang kita kan diminta untuk menentukan nilai K. Z hitung sendiri ya, pada soal dikurangi dengan distribusi normalnya yang sudah diketahui dari awal. Nah, kan sudah masuk ke rata-rata distribusi normalnya yaitu 38. Itu ditambahnya itu. Nah, jadi kita cukup ngitung untuk nilai 1,1,38 dikalikan dengan 8, yaitu sama dengan. Oke. Jadi sebenarnya kalau distribusi normal itu kita tinggal ngecek tabel distribusi normal standarnya aja sih. Normal yang kedua. Jika X terdistribusi normal N untuk 50 dan 16, maka nilai dari P 40, dari 42 sampai 54. Nah, untuk 50 dan 16 ini kita perlu tahu maksudnya dulu. Nah, kalau ada notasi seperti ini, 50-nya ini atau yang di sebelah sama dengan rata-rata dari distribusi normal. Dari 50-nya itu rata-rata dari distribusi normal yang sudah diketahui. Rata-rata distribusi normal simpangan baku kuadrat. Artinya simpangan baku kuadrat karena simpangan baku kuadratnya sama dengan 16, berarti simpangan baku sigma ya. 16 berarti 4 ya. Oke. Dan 50 itu kan rata-rata distribusi normalnya dan untuk simpangan bakunya kita udah tahu kalau sama dengan 4. Oke, tadi di titik 50, 64 di sebelah kanan garis tengahnya. Oke, kita perlu 10. Berarti 4 ya.
8. Kan pengen ngitung di sini yang 54. Ditambah persiran yang sebelah sini. Oke, ini untuk yang 42 dulu. Dia Z-nya itu ada di min 2. Z 42 ya. 4, 4 sama dengan 1. Nah, berarti untuk Z42 itu Z hitungnya sama dengan 2 dan Z hitung untuk 54 itu sama dengan 1. Maka kita tinggal beralih ke tabel yang tadi. Nah, 2 dan 1 kita semuanya pakai untuk tabel yang ini. Karena kita mau menghitung luas arsiran antara tiap masing-masing 42 dan 54 ya kalau di soal dengan rata-ratanya yaitu 50. Nah, kita cukup cari yang satu dan cari 00. Berarti 1,0 di sini, 0 di sini. Berarti untuk yang satu itu 0,3413 dan yang dua itu berarti 0,4772. Jadi kita cukup menjumlahkan ini yang dua ya. Kita cukup menjumlahkan 0,3413 dan juga 0,4772. Kita tulis lagi. Tadi untuk 13 ya. Ini aja. 40, 34, 1, dan 54, 54. Tadi kan 0,3 itu yang dibagi 2. Dijumlahkan akan. Jadi untuk peluang 42, antara 42 sampai 54 itu 0,81. Terakhir, yaitu jika hasil produksi suatu perusahaan itu mengikuti distribusi normal dengan simpangan baku sebesar 8 ton. Jadi simpangan bakunya udah tahu nih. Jika hasil produksi yang berada di atas 75 ton sebesar 15%, maka rata-rata produksi harian. Nah, berarti sekarang pertanyaannya adalah rata-rata dari eh, distribusi normal awal. Yang diketahui di sini rata-rata hasil produksinya. Persen. Nah, karena dia lebih besar dari lebih besar dari 75 sebanyak 15%, maka dia kita pakai tabel yang pertama ini. Karena dia lebih besar dan artinya kan lebih besar dari 75 ya, berarti kan sudah kayak ya lebih besar dari 75 ke kanan gitu. Kita cari karena 15% itu kan 0,15 ya, 15% itu 0,1500. Tapi sepertinya kalau kita mau nemuin yang 0,1500 tepat itu nggak bakal nemu di tabel distribusi yang ini. Dan kita cari yang paling mendekati. Nah, yang paling mendekati itu ada di sini. Kita bisa cek nih. Ketika kita ada 1,0 dan di sininya 3 dan 4. Nah, dia itu sama dengan ini ya, kalau kita lihat nih. Bisa yang ini juga hampir 15%, ini hampir 15%. Nah, yang paling mendekati dengan 0,15 itu ternyata 0,1492. Maka nilai Z-nya itu 1,04. Oke, 1,04 di sini. 1,04. Oke, berarti nilai Z-nya 1,04 kita simpan dulu. 1,04 kita pindah ke board yang tadi. 1, produksi atau yang di itu kita tulis 8, kurangi X per 8. Oke, kita bisa dapat X-nya langsung aja 1,04 kali 8 ditambah dengan 75. Oh, 75. 4. 75 kali kiri, oh ya benar. 75 dikurangi 8 berapa? 75 dikurangi 8,32 itu sama dengan 66,68. Oke, berarti kita bisa dapetin untuk rata-rata produksi harian atau rata-rata di distribusi normal awalnya itu sebesar 66,68. Oke, jadi mungkin cukup mudah untuk yang distribusi normal ini kita tinggal bolak-balik ke tabel, kita cek tabel dan juga perlu untuk ketelitian ya di situ. Dan kembali ke Z-nya itu juga sebenarnya nggak terlalu susah dan kita bisa dapat rata-rata produksi harian untuk soal yang ini. Jadi mungkin cukup sekian latihan-latihan soal kita mengenai distribusi normal ya. Mungkin bisa kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.